percaya nggak aku pernah nikah? Pernah nikah? Punya anak Kak. Punya anak? Terus makan yang pedes-pedes, jadi dia kalau kita udah nggak suntik lagi ya kecil, makanya ini sekarang kecil, jadi aku bahagia. Takutnya kalau aku nggak ada umur yang mandiinnya bingung, itu yang kalau rambut panjang udah biasa. Tapi kalau ada payudara Aneh memang. Tapi Tapi masih inget ke situ kan, nggak namanya sembarangan. tapi juga ada loh Mbak Dewi. Ya, saya beberapa kali ngeliat di YouTube ada orang, ya ini kita ngobrol santai aja ya. Jadi ada perempuan tulen, Iya. dia memang terapi hormon Laki-laki. testosteron. Itu dadanya menepis Iya, dan suaranya jadi laki besar. dalam waktu kurun 1 tahun. Iya, makanya berbaliknya dia tuh ya kita ada lagi obatnya khusus buat ke perempuan. Oh gitu. Kita pakai F1 suntik KB-nya, itu ada hormon buat perempuannya sama kolagen. Jadi lembut ke kulit kita tuh jatuhnya looknya kayak perempuan. Walaupun kita lihatnya laki tapi cahayanya cahaya perempuan. Baru tahu nih saya. Nggak sembarangan. Sebenarnya malah perempuan kan yang nggak tahu ya. Iya. Luari itu tahu semua jenis obat yang bisa ngebentuk diri kita tuh apa gitu. Oh. Kayak kita ngecilin perut apa, buat naikin payudara apa. Ini perut saya gede banget kayaknya. Perut saya udah gede banget kayaknya, harus dikecilin ini. Aduh. Bisa aerobik. Iya, saya per bulan Agustus udah mulai nge-gym lagi. Dulu saya sempat berat badan turun banyak, cuma karena udah break nge-gym karena pandemi jadi gendut lagi. Tapi ya harus ngurangin lagi sih. Demi kesehatan sih. Ya kalau mau diceritain kakak percaya nggak aku pernah nikah? Pernah nikah? Punya anak Kak. Punya anak. Nah, ini yang saya yakin. Tapi biar aku buka apa gimana sih? Nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Aku maksudnya biar anakku tahu juga. Iya. Anakku udah tahu kok begini. Maksudnya ini biar aku ngomong juga. Aku berarti nggak ngebohongin diriku sendiri. Oh gitu. Sebenarnya anakku juga bilang ya berubah. Belum bisa dede ayah mas gitu. Kayak itu nyaman seperti ini kan, makanya aku bilang saudara bilang saya itu trauma atau apa kalau dibilang kalau orang nikah rumah tangganya hancur. Iya, broken home lah. Enggak, maksudnya dari dia laki-laki bisa berubah ke perempuan itu, makanya dibilang apa? Pelampiasan ya. Pelampiasan. Padahal itu enggak sama sekali. Jadi memang dari awal aku nikah itu aku memang kayak perempuan juga nerima apa adanya. Jadi sebenarnya cerai itu nggak ada kata kalah. Aku juga nggak ngucap talak, aku main ditinggal aja. Karena aku bilang kalau memang lu pengen cari laki normal, cari laki normal, kenapa gue dipilih? Jadi ketika anakku umur 1,5 tahun, ya aku ditinggal. Ada bicara Pergi aja dari rumah gitu ya. Aku ditinggal itu aja. Ini namanya, aku mau ambil anakku nggak dikasih. ini namanya duda bolong ini. Nah, kalau makanya bilang gini, kalau yang nggak tahu di luaran kan aku ya belum nikah. Tapi kalau di keluarga kan dari saudara tahunya aku udah nikah, makanya dibilang tuh gara-gara dia cerai kayak begitu jadinya jadi bencong. Padahal enggak sama sekali. Mau bilang bersumpah demi Allah demi Rasul aku tabrak aku berani. Enggak ada namanya aku trauma gara-gara aku gagal nikah kan. Karena memang aku nikah itu aja maksain diri. Nah itu gimana tuh? Sama, itu kan almarhum bilang, yang makanya bilang tadi nyambung ke aku dibilang anak bencong. Bukan anak bencong gitu. Jadi Mbak Dewi ini memaksakan dirinya. Ya, sebenarnya aku memaksakan sampai orang satu kampung tuh bingung kok bencong bisa kawin. Satu kampung? Ya, nggak bohong gitu. Nah tapi kan nggak mungkin lah dari atau mantan istrinya Mbak Dewi ini dulu nggak tahu itu, pasti tahu kan? Tahu ya? Tahu, aku nari depan dia. Nari Agustusan, aku kan setiap Agustusan punya acara. Luar biasa. Aku nari, nggak bohong. Agustusan nari-nari di mana? Di tiang bendera gitu? Di panggung. Di panggung? Iya. Walaupun dia nonton ya aku nih, misalkan bener-bener ditayangin dia nonton, nggak bakal dia ngomong pasti oh iya emang bener kok. Nih ya, kalau teman-teman nggak tahu ya, biasanya yang seperti Mbak Dewi ini nyanyinya malah suaranya perempuanannya kalah. Wow, saya tutup suara saya kayak gini. Terus bukan masalah kalah suaranya Mbak Dewi, lebih ke bisanya itu
malah lebih jago daripada perempuan sendiri gitu. Atau mungkin luasnya juga bahkan mungkin bisa lebih luas kalau suruh joget dibandingin sama perempuan. Nah makanya dibilang, kok bisa sih goyang lo selelet gitu kan. Sebenarnya goyang siapapun bisa goyang, tapi kan seninya. Nah itu Ya kan? Mm-mm. Kalau kita mau jadi penari kan ada ketukan 1, 2, 3, Oh 4. gitu, berarti pernah belajar nari? Aku penari latar dulu. Penari latar? Di Bagus Dancer. Ya ampun, pengalamannya luar Sama aku biasa ya. jadi penari latar di dunia fantasi Di Ancol. dunia fantasi Ancol. Saking pengen bawa ponakanku, sampai aku bawa ponakan sama adikku 6 orang gratis. Gratis naik itu halilintar ya? Banyak. Main dengan cowok. Oh gitu. Aku lawan badminton main double atau apa namanya tuh? Tenis meja. Tenis meja? Double sama single. Aku tandangin. Setiap yang berani melawan aku menang, nggak ada yang kalah. Kalau ada 17 Agustusan di sini, saya ajak. Badminton iya, futsal iya. Saking pengen jadi cowok seutuhnya, tapi tetap naluri tidak bisa dibohongi. Nalurinya tidak bisa. Disitulah makanya aku bilang hasrat di sininya Mbak. Iya. Ya. pemberontakan diriku luar biasa. Iya. Makanya bilang kok aneh, lu dirinya pengen begini, jangan bilang aneh. Gua sendiri yang ngejalan aja bingung. Terus Mbak Dewi, saya mau discuss sedikit tentang anaknya itu. Kan sekarang udah 2022. Berapa usianya sekarang Mbak Dewi? Anakku lahir 2005 bulan Berarti sekitar bulan 6 Juni. udah 17 tahun ya? Ya, makanya anakku tuh udah SMA kelas 1 sekarang. Luar biasa. Cowok. Alhamdulillah pinternya ke aku, dapat beasiswa terus. Oh gitu. Ranking 1, cuman waktu SMP kelas 2 ranking 2 tuh aku marah. Wow. Alhamdulillah ilmu aku nurun ke dia. Wow, iyalah. Semua udah pernah dijalani loh Mbak Dewi, dari guru les, guru tari, semua udah pernah. Percaya nggak aku jual tukang gado-gado? Jualan tukang gado-gado. Gado-gado aku paling laris, satu kamu aku dicari orang dicuri jual. Alhamdulillah masih itu banyak kan. Iya. Aku jual baju kredit iya, jualan gado-gado iya. Makanya kecilnya aku tuh dibilang bahagia ya, bahagia karena bisa ngebahagiain diri sendiri. Dibilang sedih karena nggak bisa jalan-jalan kayak orang gitu kemana gitu. Iya, Tapi aku nggak menyesali itu. ada keterbatasan lah Iya, ya. betul. Bukan keterbatasan yang lain nih maksudnya Ya. gitu. Pada ngerti lah. Iya, jadi iya luar biasa sih buat saya Mbak Dewi. Oh, anaknya ya cukup pinter lah, juara 1 terus juara 2 Alhamdulillah. diomelin. Pengalaman hidup saya nggak sebanyak Mbak Dewi loh, jujur aja. Saya hidup ya biasa-biasa aja loh Mbak Dewi, tapi kalau saya dengar Mbak Dewi saya kagum. Lu tahu nggak? Aku ngambil komputer akuntansi jurusan, tapi kerja aku di travel. Iya nggak, masih nyambung dong Mbak Dewi. Nggak, jauh lah. Kalau travel itu harus punya tiket apa? Khusus Abacus dulu. Apa Selama itu? 3 bulan. Oh. Ya itu buat supaya kita tahu buat ngenen tiket, ngisi tiketnya gitu. Kan kayak Lion kan JT, Adam Air itu AD. Kalau Batavia, Ini travelnya untuk umrah atau travel? ya aku di Lion Lion. terminal B1. B1 Lion loh. Waktu jadi Setelah lagi masih kuliah aku bang. oh nanya. Makanya- tapi belum begini lah ya. Enggak, kan aku bilang aku kayak laki tapi tetap cara bicaraku, jalanku feminin. Banyak sih yang begitu Mbak Dewi, banyak. Enggak. Sampai ponakanku ada yang Iya. sekarang masih di bandara, kalau di rumah nggak berbedakan, kalau di jalan berbedakan. Jujur, makanya sekarang suruh kawin bingung dia. Padahal nggak suka perempuan. Bapaknya mau nyuruh kawin aja. Cuman kalau aku semua jujur, makanya bilang gini, ya Allah kok gue punya setiap saudara ada satu. Entah itu keturunan, entah itu apa, aku juga nggak ngerti. Jadi setiap keturunan dari saudara satu ada yang jadi waria, yang jadi lesbi ada. Oh gitu. Sebenarnya mau tahu nggak lebih parah lagi? Apa lagi Mbak Dewi? Adikku yang perempuan yang bontot itu jadi terbalik sama aku. Dia mau jadi laki, aku mau jadi perempuan. Oh, Adik perempuan, Kak. oh. Nggak bohong, kalau bapak ke rumah. Bisa-bisa nanti dia suntik testosteron lagi atau mungkin Temen-temen dia masih digencet. Aku bilang jangan. Kalau kayak lu masih bisa dirubah, bisa cepet. Kalau aku udah nikah, kali aja dia bisa berubah kalau setelah nikah gitu. Perempuannya juga cantik-cantik kan.
Luar biasa ya. Aduh, saya kok jadi gemeteran dengerin. Beneran, aku ketawanya gini. Masih ingat emak masih ini kalimat aku ya. Jadi ketika mama masih hidup itu aku suka bercanda. Ini anaknya yang ini pengen jadi perempuan, jadi laki ketukar kaliannya. Tahu berdua aneh gitu. Kata almarhum masih hidup waktu bercanda. Kalau inget itu ya kayaknya indah banget ya. Ketika lagi ngobrol sama mama, adikku ngumpul, kakak ngumpul bercanda. Iya, ngobrol-ngobrol gitu sama keluarga gitu ya. Karena kalau udah pada sendiri-sendiri kayak gini kan menyatukannya lagi agak susah. Belum lagi nanti omongan keluarganya tanda kutip macem-macem lagi gitu. Nah terus ini lanjut lagi Mbak. Ini seru nih makin malam makin seru ini. Nah terus gini Mbak Dewi, apa sih kita bilang profesinya Mbak Dewi ini? Ngamen bukan? Apa Mbak Dewi bilang profesi Mbak Dewi sekarang nih? Iya, sekarang gini sih aku dibilang pengamen yang ngamen, aku dibilang punya salon, aku buka salon. Oh iya. Dibilang aku perias pengantin, ya memang aku perias pengantin. Dibilang aku desainer, ya memang aku bisa ngedesainer baju. Bisa desainer baju? Ya, sampai aku bisa jual ini aku. Apa namanya? Desainer baju itu maksudnya Mbak Dewi bikin desainnya, iya. bikin gaunnya, semuanya satu paket. Luar biasa. Makanya aku bingung kenapa aku dipilih yang lebih ke arah perempuan pekerjaan itu semua. Maksudnya aku kemampuanku kenapa ke perempuan semua, nggak ada karena bengkel gitu, bubut ke atau apa gitu. Kan itu laki kan. Nanti kena cipratan juga tuh bisa, tapi nggak bisa. Saya udah nyobain ngebubut nggak enak. Bisa aku ukir. Ya, rias pengantin terus. Ya kalau rias pengantin memang banyak yang profesi seperti Mbak Dewi. Desainer itu jarang loh. Aku desainer baju. Desainer baju sampai bikin baju ya, berarti jahit sendiri gitu Mbak Dewi ya. Luar biasa loh. Nah ini cuman ya itu dia namanya hidup, kita nggak ada yang namanya satu kepakem ke situ aja. Iya. Karena tuntutan hidup, aku butuh biaya. Jadi misalkan salon sepi aku ngamen. Oh gitu. Kalau salon ramai aku duduk di salon aja. Boleh tahu nggak salonnya di mana? Sangiang. Tapi aku bukan rumah gitu, maksudnya di rumah. Oh. Dulu aku punya salon gede itu di Poris ketika belum kebakaran. Kebakaran? Ada lagi salon kebakaran ini? Salon kebakaran. Yang aku bilang ke Palembang. Oh. Jadi kalau dibilang di total semua tuh habis hampir 50 juta aku kebakar semua. Ya ampun. Ya itu peralatan semua make up. Iya. Obat-obatan. Ya ada konsleting litik sih dari tempat aku juga, salahnya memang pas aku tinggal kipas angin aku lupa matiin. TV masih keadaan on. Itu sih salahnya. Mungkin panas kan. Oh jadi cuma itu murni salon aja ya, jadi nggak ada tempat tinggal di situ. Waktu di Polis itu salon doang. Aku tinggal ngontrak di belakangnya. Oh gitu. Nah, berarti ya dari mulai desainer, buka salon, terus juga tari, berarti udah mulailah berteman sama yang maksudnya dengan Mbak Dewi ini mirip-mirip lah begitu ya? Boleh dibilang begitu ya? Enggak. Kebanyakan apa malah? Aku emang dari dulu tuh dari SMP itu aku udah kenal waria. Oh gitu. Jadi waria sendiri yang mengenali. Kalau bahasa gini ya, bahasa kita itu lucu ya. Kalau kita yang muda-muda dipanggilnya nok. Nok sini nok sama emak gitu. Jadi kalau mereka itu yang tua-tua itu memanggilnya itu emak. Jadinya kita ke dia itu emak gitu. Jadi Mbak Dewi itu udah dipanggilnya emak dong sekarang? Enggak, iya kalau sekarang. Kalau dulu belum, masih cancong-cancong gitu. Kalau bahasa kita ketemu cong dari mana gitu. Iya, Mbak Dewi gini, jadi selain malam jalan begini ya, tanda kutip paginya masih ada kerjaan lain dong berarti? Jujur untuk sekarang ini ya aku 2 kali jalan. Malam jalan, pagi jalan. Cuman biasanya kalau malam itu aku nyarinya kayak ruko-ruko atau pinggir jalan. Iya. Nah kalau pagi pasar. Makanya orang-orang pasar udah kenal aku. Oh. Lebih banyak. Nah gini Mbak Dewi, kan sisi Mbak Dewi ini lebih feminisme ya, lebih banyak feminimnya. Kan saya suka dulu dengar cerita gitu, wah kalau hati-hati sama bencong suka bawa pisau segala macam. Nah itu bener gak sih kayak gitu? Itu dibilang bener ya zaman dulu. Oh zaman dulu. Kalau dibilang kalau sekarang hoax.
Oh. Nggak ada. Kenapa? Zaman dulu kan maaf ya, Iya. nonjok orang juga nggak ada hukumnya. Oh. Dulu kan nggak ada. Iya, kan? iya. Enak banget nonjok udah babak belur juga tinggal nggak ada laporan. Saya kalau bandel dulu sekolah main Ya. jor-jor aja coba. Kalau sekarang kan Iya. baru ngomong kita kasar aja apa dikit udah laporan, nonjok sedikit udah laporan. Jadi kalau dibilang waria bawa benda tajam itu bohong, Iya, nggak ada. Kalau zaman dulu iya saya akuin, buat pembelaan diri. Iya. Saya rasa cukup sampai di sini aja Mbak Dewi. Iya mas. Saya berterima kasih loh banget sama Mbak Dewi yang udah mau hadir di acara ini. Semoga kita berdua sama-sama sukses di Amin, kemudian amin, hari. saya doain. Salaman dulu Mbak Dewi. Makasih.